Puji nama Tuhan, Shalom teman-teman semuanya. Dimanapun kita berada malam hari ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, amin. Malam hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita membawa seluruh hidup kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Ya Allah, Dia Tuhan kita yang hidup, yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kuasanya tetap dahsyat. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada, kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tapi semua ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami mau fokuskan hidup kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau tinggalkan semua hal duniawi dulu Tuhan. Kami ingin datang, kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin duduk diam mendengarkan firman nasihat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh tidak hanya mendengar, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap buka dari ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dan ibadah Allah sampai akhir ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan setiap kita yang siap puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja selamanya. Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai zamannya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja
karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk boleh diisi dan dinasihati, ditegur, dikuatkan, diberkati oleh nasihat firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita tundukkan kepala berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pujian, penyembahan, ucapan syukur kami telah kami naikkan. Karena pujian kami yang barusan kami naikkan boleh menyenangkan hatimu, boleh menjadi dupa yang berbahagia di hadapan-Mu Tuhan.
tiba saja sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam mendengarkan nasihat-Mu, dan kami ingin melakukan nasihat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin jadikan firman-Mu itu pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau pakai lidah bibirnya supaya apa yang keluar dari mulutnya sesuai yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu, dan siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hai guys, senang sekali hari ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman semua dari Universitas Prasetya Mulia, secara khusus dalam persekutuan doa Lumina Gracia. Perkenalkan, nama saya Gary Kurniawan dari Gereja IFGF Church. Sungguh sukacita boleh bertemu dengan semua generasi muda pada hari ini yang bersemangat pastinya ya. Boleh lihat kanan kirinya dong, saya bersemangat hari ini untuk boleh ikut persekutuan kembali. Yes! Hari ini saya berbagi suatu tema yang sesuai dengan tema kita dalam minggu ini, yaitu adalah Serving is my new lifestyle. Bahwa melayani adalah gaya hidup saya yang baru. Setiap dari kita senang dengan kata-kata baru dalam kehidupan kita. Kita senang dan begitu excited, ternyata kita sudah sampai di akhir tahun dan kita akan memasuki tahun yang baru dalam kehidupan kita. Wah, penuh harapan, penuh keinginan, penuh agenda-agenda untuk jalan-jalan di akhir tahun. Karena kita ingin memasuki musim yang baru, tahun yang baru dalam kehidupan kita. Kalau disuruh pilih, mau pilih baju baru ataupun baju lama, kita senang dengan baju baru. Saya ingat sekali dulu zamannya kita Instagram, TikTok, semuanya awal-awalnya semuanya nggak terima dalam sosial media. Sesuatu yang baru. Tapi ketika dicoba, hal-hal yang baru tersebut ternyata menarik. Setiap dari kita suka atau tidak suka ketika berhubungan dengan hal yang baru, kita tidak selalu terbiasa, tapi lama-kelamaan jika itu baik, kita akan menyukainya. Kata baru menjadi kata yang luar biasa untuk boleh kita terima hari ini. Termasuk ketika firman Tuhan hari ini dibagikan untuk setiap dari kita, Serving is my new lifestyle. Bahwa gaya hidup kita yang baru sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani. Melayani. Mungkin terdengar baru dalam telinga kita. Mungkin kita belum terbiasa dengan ini semua. Tapi percayalah, ketika Tuhan memanggil kehidupan kita, Dia rindu untuk memberikan kita the new lifestyle, yaitu adalah melayani. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini bahwa Tuhan adalah Allah yang kasih-Nya selalu baru buat kehidupan kami. Bahwa sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa setiap pagi rahmat-Mu selalu baru menyertai langkah-langkah kami. Tuhan adalah Allah yang memberikan pembaharuan buat kehidupan kami. Pada hari ini kami meminta firman-Mu Tuhan untuk boleh berkata-kata secara baru buat kehidupan kami, untuk kami memiliki the new lifestyle Tuhan. Gaya hidup yang baru sebagai generasi muda, bahwa kehidupan kami bukan hanya tentang kami, tapi kehidupan kami adalah tentang bagaimana kami memiliki gaya hidup yang baru untuk kami boleh melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bersama-sama akan renungkan firman Tuhan dari Roma 6, 18 sampai dengan 23. Saya bacakan untuk generasi muda semuanya pada hari ini ya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dahsyat sekali nih. Menjadi. Kata yang seharusnya menjadi pegangan kita pada hari ini. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Dahsyat sekali firman Tuhan kita pada hari ini. Poin yang pertama yang ini saya sampaikan buat kehidupan generasi muda, sehubungan dengan gaya hidup yang baru yang adalah melayani dalam kehidupan kita, yaitu adalah dikatakan di Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Garis bawahi kata menjadi, bahwa ada perubahan yang dahsyat ketika dibilang menjadi. Menjadi artinya kita bertolak dari diri kita yang dulu, yang lama, yang lampau, menjadi baru seperti apa yang Tuhan mau. Kamu dimerdekakan dan kamu menjadi. Kamu dan saya nggak lagi lama. Kamu dan saya adalah pribadi-pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Kamu nggak lagi hidup dengan gaya hidupmu yang lama. Tapi gaya hidup kamu yang sekarang adalah gaya hidup yang baru. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah lihatlah dirimu yang baru. Lihatlah gaya hidupmu yang baru. Karena dirimu yang baru seperti apa yang Tuhan katakan disebut menjadi. Diubahkan sesuai dengan kepemilikan yang baru. Dulu kamu hamba dosa. Sekarang kamu dikatakan telah menjadi hamba kebenaran yang adalah Allah itu sendiri. Menjadi hambanya Tuhan. Karena kepemilikan kamu bukan lagi kepemilikan oleh dosa, tapi kepemilikan kamu adalah kepemilikan daripada Tuhan sendiri. Kamu menjadi, adanya perubahan. Dulu kamu gak senang melakukan apa yang Tuhan senang lakukan. Sekarang ketika kamu dimiliki oleh Tuhan, kamu menjadi senang dengan apa yang Tuhan lakukan. Menjadi. Kamu diperbaharui. Kamu diubahkan. Kamu memiliki kesukaan yang baru. Kamu gak lagi Cliff yang seperti dulu. Kamu gak lagi Mei yang seperti dulu. Kamu gak seperti lagi Daniel yang seperti dulu. Kamu sudah diperbaharui menjadi baru. Dahsyat sekali nih. Boleh colek kanan kirinya dan bilang dong, menjadi baru. Menjadi baru. Saya ingat beberapa waktu lalu tetangga saya ketok-ketok rumah. Karena dia tahu saya punya anak kecil. Saya punya anak, usia anak saya baru 4 tahun begitu ya. Anak saya selalu bilang supaya dia punya pet gitu ya. Seringkali di depan rumah dia bilang dia mau beli pet. Kalau lihat kucing dia mau punya kucing. Dia lihat anjing lewat dia mau punya anjing lewat. Akhirnya tetangga saya ternyata punya banyak cupang. Akhirnya dia bilang, tok tok tok, Ger, ini tante boleh kasih cupang nggak buat kamu? Karena kan dengar-dengar anak kamu mau punya pet. Akhirnya dikasih cupang. Buat saya dikasih 2, satu warna merah namanya Reddy, yang satu blue biru namanya Bloody gitu ya. Di rumah kasih namanya. Tapi Reddy dan Bloody jadi namanya semuanya. Suatu ketika dikasih dalam saya, dikasih toples yang lama daripada tantenya. Tapi ketika sampai ke rumah saya, anak saya lihat dia mulai cari-cari gelas, dia cari tempat yang baru, dia sesuaikan dengan makanan baru. Kita ke pet shop, kita beli makanan ikan cupang begitu ya kayaknya ya. Dibikin dengan begitu dekor baru. Dibeliin batu-batuan sama dia untuk warna-warni. Namanya juga anak-anak semuanya. Semuanya jadi baru. Karena apa? Kepemilikannya berubah. Saya nggak pernah tahu tuh ikan cupang bagaimana kehidupannya di masa lalu. Tapi yang tahu ketika kepemilikannya berubah, ada sesuatu hal yang baru terjadi bagi kehidupan ikan cupang tersebut. Sama juga dengan kehidupan kita. Kepemilikan Tuhan menentukan bagaimana signifikansi kehidupan kita akan berubah di dalam Tuhan. Bahwa ini yang Tuhan mau. Identitasmu yang baru menentukan kualitas hidupmu yang baru. Karena identitas Tuhan telah Dia berikan bagi anak-anaknya. Kamu menjadi. Menjadi apa? Hamba kebenaran. Siapa sih yang buat kita jadi? Bukan kita. Tapi Tuhan yang bilang, aku yang menjadikan kamu. Tuhan yang bekerja nih. Mengubahkan kehidupan kita yang lama menjadi baru. Dulu kita yang tidak suka melayani, Tuhan akan memberikan hati yang mau melayani. Karena yang memberikan itu semua adalah Tuhan. Kepunyaan Tuhanlah kehidupan kita. Dan Dialah yang menjadi Tuhan yang baru buat kehidupan kita. Dan Dia ingin memberikan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita semua.
menjadi, menjadi. Saya telah merdeka dari dosa. Dulu saya tidak bisa. Sekarang saya menjadi hamba yang diberikan kuasa. Ini yang Tuhan ingin sampaikan buat kehidupan kita semua. Yang lama udah berlalu. Sekarang kehidupanmu sudah baru di dalam Tuhan. Kesukaanmu adalah hal yang baru-baru di dalam Tuhan. Lihatlah dirimu yang baru. Ketika kamu melihat dirimu yang baru, kamu gak lagi melihat dirimu yang sepertinya, oh hidup saya untuk saya lagi. Oh hidup saya yang kuasai sendiri. Oh hidup saya gak ada tujuannya. Tapi hari ini saya ingin berkata dengan begitu kuat buat kehidupan kita generasi muda. Bahwa Tuhan mengambil kehidupanmu menjadi kepemilikannya. Untuk Tuhan berikan masa depan yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kamu. Tuhan yang menjadikan kehidupan kamu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan yang bicara sama kehidupan kita. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kamu menjalani kehidupan hari-hari ini tanpa harapan dan tujuan. Tapi hari ini izinkan Ko Geri berkata buat kehidupan kamu generasi muda. Bahwa di dalam Tuhan, ketika kamu melihat dirimu yang baru, tujuan dan harapan kamu kembali utuh di dalam nama Tuhan. Kamu punya masa depan. Kamu punya harapan. Kamu punya pembaharuan di dalam Tuhan. Hal-hal yang dulunya rasanya kamu gak mampu lakukan, saat ini kamu mampu lakukan, termasuk melayani. Tidak ada manusia di dunia ini terlahir dengan yang namanya keinginan untuk melayani. Setiap manusia hadir dengan keegoisannya, keinginannya untuk mementingkan diri sendiri. Kita menjadi pribadi-pribadi yang oportunis secara negatif ya. Rasanya ambil kesempatan, keuntungan, apa baiknya untuk saya. Kita gak senang yang namanya win-win. Kita maunya menang pokoknya. Ide saya harus didengar. Saya perlu diperhatikan. Semua saya gitu ya. Kalau saya tanya hari ini, ayo siapa yang mau dapat undian mobil? Hanya ada satu undian nih. Gitu ya, di kelas ini semuanya. Langsung dapat kunci mobil. Semua akan bilang saya. Gak mungkin udah saya kasih kamu deh. Karena saya lihat kamu kasihan. Jarang. Mungkin satu di antara sekian ratus orang begitu ya. Karena tendensi manusia adalah selalu mengutamakan dirinya sendiri. Hal itu menjadi hal yang biasa dan lumrah untuk kita temukan. Tapi ketika kamu di dalam Tuhan, ada pembaharuan gaya hidup yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kamu. Dulu kamu tidak bisa melayani. Tapi ketika kamu di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kamu untuk mengalami pembaruan. Untuk kamu senang dengan yang namanya adalah melayani. Mulainya dari apa? Tidak mementingkan diri kita sendiri. Sebagaimana Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Ayo teman-teman semuanya. Lihat dirimu yang baru. Lihat dirimu yang baru. Bukan tentang kamu. Tapi tentang kamu sebagai kepemilikan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan kamu hamba daripada Tuhan sendiri. Untuk melakukan kebenaran. Lihat dirimu yang baru. Lalu yang kedua, dikatakan juga di firman Tuhan bahwa ketika kamu sudah menjadi hamba kebenaran, kamu sekarang di ayat 19 harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Kamu sekarang harus menyerahkan. Ini teman-teman semuanya, harus menyerahkan. Ketika berkata harus berarti ada yang namanya itu adalah tugas yang baru. Ketika yang pertama saya berbicara mengenai lihatlah dirimu yang baru. Yang kedua adalah lakukanlah tugasmu yang baru. Ketika kamu mengerti dengan betul bahwa kamu menjadi kepunyaannya Tuhan. Dan kamu mau disebut hambanya Tuhan. Kamu punya tugas yang baru. Namanya juga hamba. Hamba tugasnya apa sih? Yang menyenangkan Tuhannya. Makanya ada lagu kan, menyenangkanmu, senangkanmu.
hanya itu kerinduanku. Ini yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Ayo senangkan hamba ini Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan senangi. Kami ingin melakukan semua yang Tuhan senang karena kami hanya hamba. Apa sih yang Tuhan minta untuk kamu lakukan tugasmu yang baru? Dikatakan kamu harus menyerahkan. Ketika dikatakan harus menyerahkan, ini artinya perlu usaha. Harus menggambarkan adanya usaha. Kadang-kadang kita perlu maksa diri kita. Kadang-kadang kita perlu dorong diri kita. Kadang-kadang kita perlu membuat diri kita sedemikian rupa untuk kita mencoba untuk melakukan hal yang tadinya kita nggak suka. Yaitu adalah melayani. Sebagai hamba, tugas barunya apa? Nggak suka, ya tetap lakukan. Sebagai hamba, tugas kita apa? Nggak terbiasa, ya tetap lakukan. Sebagai hamba, tugas kita apa? Nggak nyaman, ya tetap lakukan. Namanya juga hamba. Teman-teman semuanya, boleh berkata sama diri kita pada siang hari ini, saya hamba. Yang saya mau lakukan hanya apa yang menyenangkan Tuhan saya. Nggak suka, nggak terbiasa, nggak nyaman. Paksa diri kita, harus berusaha, dorong untuk kita melakukan apa yang Tuhan kita senangi. Nggak suka, nggak terbiasa, nggak nyaman, tetap lakukan. Teman-teman semuanya, sebuah kisah teman-teman mengenai pelari paling cepat di dunia. Namanya adalah Usain Bolt. Teman-teman boleh search di Wikipedia, teman-teman semuanya. Pelari ini adalah pelari yang begitu luar biasa. Pelari dari Jamaika yang memenangkan Olimpiade keduniaan secara berturut-turut. Bahkan diberikan label di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini the fastest man alive. Bahwa seorang pelari yang paling cepat di dunia ini, Usain Bolt, teman-teman semuanya. Usain Bolt memenang rekor dunia untuk lomba lari. Baik itu 100 meter, 200 meter, bahkan dengan kecatatan yang sangat cepat. Dan ketika pertandingan terjadi teman-teman semua, Olimpiade berulang, dia sendiri yang mengalahkan rekornya sendiri. Jadi udah cepet nih teman-teman menang lomba nih. Dia lagi yang ngalahin rekornya lagi. Sampai berturut-turut, makanya dikatakan dia tidak sekedar pelari cepat. Tapi dia adalah pelari yang paling cepat. The fastest man alive, teman-teman. Pelari yang begitu luar biasa. Mengalahkan rekor dirinya sendiri, dan dirinya sendiri. Suatu ketika Usain Bolt ditanya dalam perjalanan karirnya, dalam sebuah wawancara. Usain Bolt, boleh nggak kamu bagi tips bagaimana kamu bisa menjadi juara yang begitu rupa sampai dengan hari ini? Usain Bolt berkata, easy is not an option. No day off. Never quit. Be fearless. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours of work. And above all, never give up. Ya teman-teman semua, dahsyat sekali nih. Memilih jalan yang mudah itu bukan pilihan, kata Usain Bolt. Jangan berhenti berlatih. Lawan tanpa rasa takut. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah. Teman-teman semuanya. Hari ini firman Tuhan buat setiap dari kita. Harus. Ini teman-teman dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Melayani Tuhan itu adalah harus. Awalnya kita mungkin gak suka. Tapi lihat dirimu yang baru. Lakukan tugasmu yang baru. Ketika kita ngerti dengan betul. Diri kita adalah hambanya Tuhan. Mari melakukan apa yang Tuhan senangi dalam kehidupan kita. Yesus adalah teladan yang paling luar biasa mengenai melayani. Anak Allah dikatakan dalam firman Tuhan begitu rupa loh dia anak Allah. The only one, nih teman-teman semuanya. Tapi dia mau datang ke dunia ini untuk melayani. Memberikan yang terbaik buat kehidupan kita semuanya.
1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan hidup Kristus ya adalah melayani. Kalau hari ini kamu berkata bahwa, kau Gary, aku mau dong disebut sebagai hamba Tuhan. Ya melayani. Karena itu apa yang Tuhan teladankan buat kehidupan kita. Matius 20 ayat 28. Sama seperti manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, teman-teman semuanya. Yesus memberikan teladan bahwa dia bukan adalah Allah yang senang karpet merah, teman-teman semuanya. Dia lahir di palungan yang mungkin gak dianggap oleh orang-orang pada saat itu sebagai tempat yang berarti. Humble yourself. Kamu pintar, luar biasa. Kamu hebat, luar biasa. Kamu cerdas, luar biasa. Kamu bisa segalanya, luar biasa. Percuma bos, kalau sombong dan gak suka pelayanan. Karena ini yang Tuhan teladankan. Aku punya semua, kata Tuhan. Tapi karena aku punya semuanya, aku rendahkan diriku begitu rupa untuk aku mengambil jalan yang paling sulit, yaitu adalah melayani. Menjadi sombong itu mudah, melayanilah yang sulit. Mana yang kamu pilih? Mau melewati jalan-jalan yang mudah saja? Atau kamu mau berusaha? Katanya hari ini ya, harus dikatakan lagi sekarang, kata Alkitab gitu ya. Serahkanlah anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran, melakukan apa yang Tuhan suka. Melayanilah yang Tuhan suka. Melayani, melayani, melayani. Mulainya dari mana? Mulainya dengan yang namanya kita mengerti diri kita ini adalah hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan. Melayani sekitar kita. Saya ingat teman-teman ya, suatu ketika anak saya yang kecil ini teman-teman punya boxes of toy. Gitu ya, punya box of toy. Jadi dia punya mainan ditumpukin tuh dalam boxnya. Suatu kali saya taruh waktu dia masih kecil, saya taruh di atas meja. Karena istri saya perlu bersih-bersih rumah dan lain-lain semuanya. Teman-teman semuanya. Dia mencoba teman-teman ya. Tiba-tiba dia bilang, I want to play. Where is my toy? Saya bilang, mainan kamu udah di kamar. Kamu ambil aja. Begitu ya. Akhirnya dia mencoba tuh. Dia ambil mainan yang isinya banyak dibanding dengan tubuhnya teman-teman yang masih kecil gitu ya. Dia coba bawa-bawain mainannya berat teman-teman semuanya. Heavy. Nggak mudah teman-teman semuanya. Rasanya tuh begitu rupa mau diangkat nggak cukup karena mainannya banyak tertumpuk dalam box dibanding dengan tubuhnya mungkin nggak banyak kekuatan. Dia coba akhirnya dia mulai nangis gitu ya. Didi. Kenapa? Saya akhirnya lihat ke kamar kan. Dia berusaha tarik box of toy-nya yang ternyata nyangkut. Nggak bisa tuh kebawa keluar teman-teman semuanya. Akhirnya saya bilang, sini Didi help. Didi ambil ya teman-teman semuanya. Akhirnya dia bisa main. Percayakah teman-teman? Seringkali kita melakukan hal yang sulit. Kita mau berusaha selalu sendiri. Saya mau bilang teman-teman semua. Melayani itu tidak mungkin bisa kamu lakukan sendiri. Kamu perlu Tuhan untuk memberikan kamu kerelaan hati untuk melayani. Karena natur kita nggak bisa melayani. Perlu kuasa Tuhan. Perlu minta kekuatan Tuhan. Perlu ingat bahwa kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Ketika kamu ngerti kamu kepunyaannya Tuhan, kamu akan mengerti mengandalkan Tuhan buat kehidupan kamu. Dan di saat itulah kamu mulai mengerti dan dapat untuk melayani. Melayani. Ini yang Tuhan mau terjadi buat kehidupan kamu dan saya. Bagaimana dengan kehidupan kamu? Apakah kamu sudah melayani di rumahmu? Apakah kamu sudah melayani di kampus ini? Apakah kamu sudah melayani dalam hubungan kamu mungkin dengan teman-teman sekitarmu? Apa justru kamu dikenal sebagai pribadi yang sombong dan suka memegahkan diri, bahkan tidak suka untuk melayani? Ingat, lihatlah dirimu yang baru. Kamu adalah hambanya Tuhan. Yang kedua, lakukanlah tugasmu yang baru. Apa tugas kamu yang baru? Melayani. Kiranya firman Tuhan ini jadi kekuatan buat setiap dari kita. Doa ke Gary pada hari ini, ayo. Ketika teman-teman dengar firman Tuhan ini,
Biar Tuhan yang kasih kekuatan. Ayo Tuhan, aku mau dong melayani. Aku ingin meneladani Tuhan untuk aku melayani. Kalau hari-hari ini aku belum melayani, atau dulu aku ngerti banget aku perlu jadi hamba Tuhan, sekarang aku udah lewati semuanya, kok makin lama makin susah, gampang kesel, gampang kecewa, gampang sombong, gampang megah diri, gampang gua bisa pokoknya. Kembali kepada hatinya Tuhan, hati yang melayani. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa biar firman Tuhan ini boleh bicara kuat sama kehidupan kami. Kami boleh perkatakan firman-Mu Tuhan. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kami ingin hati ini juga terjadi dalam kehidupan kami. Buat kami mengerti bahwa panggilan kehidupan kami adalah melayani. Our new lifestyle, gaya hidup kami yang baru adalah gaya hidup yang senang melayani. Tuhan, berikan hati kami yang lebar selebar-lebarnya. Berikan kami kesabaran yang panjang sepanjang-panjangnya. Berikan kami kemampuan untuk melihat, merasa, merangkul setiap orang-orang sekitar kami untuk boleh kami layani. Seperti Kristus telah teladankan dalam kehidupan kami. Jauhkan daripada kami semua Tuhan untuk memegahkan diri, sombong, bisa melakukan semuanya sendiri. Kami gak perlu orang lain. Kami gak mau Tuhan melayani orang lain. Egois. Jauhkan kami dari semua itu Tuhan. Biar kami mengerti sebagaimana Tuhan telah menunjukkan teladan-Mu untuk melayani. Kami juga ingin gaya hidup kami yang baru seperti Kristus. Melayani. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan boleh berkati. Kiranya gaya hidup yang baru ini menjadi gaya hidup yang kami jalani dalam kehidupan kami. In the name of Jesus, we pray. Amen. Selagi thank you buat persekutuan doa di tempat ini untuk Lumina Gracia. Semoga teman-teman stay healthy and always be blessed in Jesus' mighty name. Thank you, God bless you semuanya. Bye. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Semoga firman Tuhan yang telah diberitakan boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Tiba saatnya sebentar, kita akan memberikan sebagian dari persembahan. Jangan lupa untuk kirimkan persembahan kalian ke nomor rekening yang ada di sini. Dan jangan lupa juga untuk masukkan kode uniknya 001, jadi misalkan 10001, supaya kita bisa tahu kalau persembahan itu dari kalian semua. Nah, untuk persembahan kali ini, puji-pujiannya spesial dibawakan oleh tim TJF yang baru. Jadi yuk sama-sama kita nyanyikan pujian berikut ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu,
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu satu hari ini dan selama ibadah TJAF. Karenanya ibadah TJAF ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan ini sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat terus berguna bagi banyak orang dan terus bisa mengembangkan pelayanan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa untuk Bapak Gary Kurniawan yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Tutup bungkus beliau dengan tangan-Mu dan senantiasa berikan kesehatan bagi beliau, serta berikan beliau juga hikmat, kebijaksanaan, dan sukacita daripada-Mu, supaya apapun yang menjadi pekerjaan serta pelayanan dari Bapak Gary Kurniawan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, buat firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu Bapak Gary Kurniawan, kiranya kami bisa renungkan dan bisa kami tanamkan dalam hati kami, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan terus membimbing dan membawakan kami menuju terang dalam kehidupan kami. Bapak, biarlah kami dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, karena kami yakin dan percaya Engkau lah yang melindungi dan memelihara kami pada saat ini dan selama-lamanya, karena Engkau lah yang akan menuntun setiap dari langkah kami. Bapak, kami juga berdoa bagi komunitas Lumina Gracia Tuhan. Kami bersyukur karena Kau telah menempatkan dan menuntun kami di komunitas Lumina Gracia ini Tuhan, dan sehingga kami bisa terus bertumbuh bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih dari keluarga besar Lumina Gracia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Universitas Persetia Mulia. Berkatilah selalu universitas ini Bapak, agar dapat selalu memberikan pendidikan yang terbaik meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, dalam keadaan online seperti saat ini. Kami berdoa agar para jajaran-jajaran Universitas Persetia Mulia, dari rektor, dosen, mahasiswa atau mahasiswi dapat mengikuti perkuliahan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami tercinta, negara Indonesia. Tolong berkati negara Indonesia agar bisa cepat pulih dari berbagai aspek, baik itu aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan pada para pemimpin Indonesia, dari Pak Jokowi hingga pemimpin-pemimpin dari daerah lainnya Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka buat itu bisa terus membuat Indonesia menjadi semakin maju dan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih atas malam ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks Setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Yuk teman-teman, kita arahkan hati kita sekali lagi dan kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dan memberkati kita dalam studi, pekerjaan, berorganisasi, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Haleluya, gimana teman-teman semua ibadah pada malam hari ini? Kiranya puji-pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah dibawakan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di ibadah TJF yang selanjutnya pada tanggal 10 Desember. Have a good night and God bless you all.